Almarhum Ferry Irawan dalam kenangan para sahabat. Jelang akhir tahun 2023, bendung menggelayut di atas dunia seni suara Indonesia. Tangis duka membasahi tanah yang memerah, mengantarkan sahabat kami, rekan kerja, dan pengarah dialog kami, Ferry Irawan atau Ferry Khalifa, atau yang lebih akrab dipanggil Ferry Fish. Tanggal 17 Desember yang lalu, sekitar pukul 5:08 pagi, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Ferry Fish terpaksa harus berpamitan. Setelah sekian waktu, bertahan dan berjuang melawan sakit yang menggerogotinya. Sedih dan pedih menerpa, memaksa kita untuk mengikhlaskan almarhum berjumpa dengan sang penciptanya. Almarhum Ferry meninggalkan kenangan yang tak dilupa. Keinginan terakhirnya mengumpulkan teman-teman daber lintas studio dan generasi untuk jalan-jalan. Sederhana, jalan-jalan. Namun sayangnya, dia jalan lebih awal. Kini, semua tinggal cerita. Namun suaranya akan tetap mengudara. Meski sosoknya yang tak banyak bicara tak lagi bersama kami. Selamat jalan, Ferry Irawan. Para sahabatmu hanya bisa mendoakan dan mengenang karya juga kebaikanmu. Pertama kali saya ketemu beliau itu di Eltra yang masih di belakang ITC Roxy Mas. Dia datang siang-siang sama, saya masih ingat, sama Harda Billy Penyok. Mereka datang dan menyatakan ingin bergabung dengan Eltra. Ya udah, mulai dari itu kami bareng-bareng terus. Saya lupa itu tahun berapa, tapi kalau Eltra masih era di belakang ITC Roxy Mas berarti tahun awal tahun 1990-an. Kami bareng-bareng di Eltra. Bersama juga ada Deden, ada Sita, ada, saya agak susah menyebut nama, mengingat-ingat. Ada Kamal, waktu itu Kamal masih SMP kalau nggak salah. Sorry ya kalau salah. Nah, dari situ kami bareng-bareng, termasuk juga ketika kemudian Eltra Studio pindah ke Al Kamal, termasuk juga yang di Ruko itu, di Jalan Panjang itu, kami bareng-bareng. Tentu banyak sekali suka duka, lebih banyak sukanya sih. Salah satunya adalah ketika tahun berapa itu ya, kita dubbing Helen. Orang pada geger karena itu dubbingan yang tidak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pokoknya bahasa lo-gue lah, yang waktu itu bahkan saya ingat sempat diseminarkan itu pemakaian bahasa yang terlalu bebas untuk media televisi. Tapi kita jalan terus dan belakangan justru ternyata yang model kayak gitu dipakai. Nah itu saya dan Ferry termasuk pasti dengan beberapa kawan yang lain, diantaranya kalau saya boleh mengingat ya, ada Dikin, ada, kemudian ada Harda Billy, ada Firly, ada Irma Tetelepta, ada lagi Sita, ada Deden, ada siapa mana ya? Ada Agus Tunggono, ada juga Toro yang ikut di serial itu, ada Winnie Anwar, jangan lupa. Nah, ada lagi beberapa yang lain, mohon maaf, saya agak kesulitan untuk mengingat nama. Itu salah satu yang membuat ada satu terobosan, itu saya dengan Ferry. Kemudian ketika Eltra Studio pindah ke mana itu, Jalan Benda, itu intensitas kami agak berkurang karena Ferry sudah mulai merambah kemana-mana, sama seperti kawan-kawan yang lain di era itu. Ada revolusi besar di dunia dubbing dan itu bagus menurut saya karena ya itu perkembangan ya, progresi kerja ya.
Sampai akhirnya termasuk juga ketika Ferry dan beberapa kawan yang lain mulai merambah ke dunia VO. Itu saya senang karena teman-teman tidak hanya melulu dubbing. Tentu saya karena ada intensitas yang tinggi, lingkar komunitas saya dengan Ferry tidak hanya di dunia dubbing, karena saya juga ikut dengan beberapa kawan yang lain di Teater Anam. Ada Billy, ada Bom Bom, ada Kupret, ada Beges, ada Ojai. Banyak sekali nama. Jakarta yang top ya. Ada banyak kenangan. Sampai akhirnya beberapa tahun belakangan beliau sakit dan kami keep kontak. Saya banyak update kabar beliau dari beberapa kawan, terutama Kamal dan juga Bom Bom. Satu yang saya sangat terharu adalah ketika beliau almarhum ini mengamanati saya untuk memberi nama anaknya. Beliau dengan email ini, kemudian saya beri nama Zidni. Ya alhamdulillah, itu salah satu yang memori yang baik yang harus saya ingat, yang harus saya ceritakan ke teman-teman. Intinya satu saja, beliau adalah orang yang mencintai dan sungguh-sungguh mencintai pekerjaannya. Dia sangat profesional, dia sangat serius. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bismillah, bihusnil khatimah, my brother, our brother, Ferry Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, semoga sahabat kita semua ini Allah maafkan semua kesalahannya, kehilafannya, Allah memberkahinya, Allah mensejahterakannya, dan semua dimaafkan untuk semua khilafnya, untuk sahabat kita Ferry Fish. Ya, satu sahabat kita pergi. Kita kapan? Ya, kita kapan? Kita tinggal menunggu kapan giliran kita. Semoga sahabat semua siap. Ya siap mau nggak siap, siap tidak siap ya kita semua harus siap ya. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan kebaikan yang Allah bisa jaga kita untuk memenuhi syarat untuk kita bertemu dengan Allah. Dan kembali kita ke sahabat Ferry, kita semua pasti merasa kehilangan. Siapa sosok seorang Ferry Fish? Untuk saya pribadi, Ferry Fish itu seorang sahabat yang baik, sahabat yang romans, dalam arti dia itu sahabat yang selalu berusaha memberi kenyamanan untuk teman-teman yang lain. Selain teman kerja, teman berbagi cerita, dan teman apa ya? Ya pokoknya untuk teman yang positif lah nilainya. Dia orang yang baik. Insya Allah dia juga orang yang baik, seorang ayah yang baik, seorang suami yang baik untuk keluarganya juga. Dan semoga seorang Ferry Fish mempunyai tempat khusus di hati teman-teman semua. Oh iya Fer, ya Allah, telepon terakhir dari Ferry itu mengajak aku untuk ngumpul bareng sama teman-teman. Kita jalan-jalan Fer, kan kita mau jalan-jalan sama teman-teman Daber. Semua teman-teman Daber yang dari pelosok kanan, kiri, atas, bawah, belakang, depan. Iya nggak Fer? Makasih ya udah ngajak aku bergabung untuk kepanitiaan ini. Mudah-mudahan niatnya Ferry untuk ngajak kita jalan-jalan bareng-bareng Daber nih, niat untuk menyatukan kita semua, niat yang sangat baik. Dia ingin sekali menyatukan, Daber itu kan mencar-mencar. Jadi dia kepengen banget ada satu event supaya kita ngumpul, kita bisa berbagi cerita. Dari awal kita dubbing gimana sampai sekarang. Pokoknya kenangan-kenangan manis lah. Tapi ternyata niat Ferry insya Allah sudah tercatat
suatu kebaikan untuk menyatukan kita. Dan ternyata Allah sudah memberi jalan yang lebih awal untuk Ferry jalan-jalan ke sana. Mudah-mudahan kita ketemu ya Fer ya. Mudah-mudahan kita ketemu dalam kebaikan, ketemu di ujung sana. Insya Allah jalan-jalan kita ini semua pasti ingat Ferry. Karena kita jalan-jalan ini ide awalnya dari Ferry. Terus ke teman-teman, nularin ke teman yang lain, nularin ke aku juga. Atas nama Ferry Fish dan juga atas nama sahabat, apapun yang ada kekurangan dari Ferry Fish, semoga sahabat semua juga bisa memaafkan dengan kekurangan dan kelebihan yang dia miliki. Semoga dia dimudahkan hisapnya. Semoga keluarganya juga diikhlaskan dan dimudahkan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ferry Fish. Selamat jalan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan saya bersama almarhum Ferry Fish sebetulnya banyak. Karena memang saya kenal dengan almarhum itu semenjak masih SMU saya. Kebetulan waktu itu saya dengan almarhum satu SMU. Waktu itu posisinya saya sebagai adik kelas. Bagaimana kedekatan saya dengan dia sebenarnya sangat banget dekat. Bagi saya almarhum bukan lagi sebagai sahabat, tapi sebagai keluarga. Kenangan terlucu saya dengan almarhum itu terjadi sewaktu saya masih sama-sama berada di bangku sekolah. Kebetulan waktu itu saya kelas 1 dan almarhum kelas 2. Ini benar-benar lucu memang. Dan juga mau tidak mau menantang namanya rasa solidaritas saya terhadap almarhum. Karena waktu itu kebetulan kita sama-sama satu sekolah dan sama-sama satu angkatan. Maksud saya satu bangunan sekolah itu antara kelas saya dengan kelas almarhum itu terjadi selisih paham, ibaratnya sampai menimbulkan perkelahian di mana waktu itu melibatkan almarhum yang kalau kata anak-anak sekolah dulu sih mau dikeroyok ya, mau dikeroyok istilahnya digebukin atau gimana gitu ya. Tetapi waktu itu saya dikarenakan lebih dulu kenal dengan almarhum, mengambil langkah waktu ya kalau mau saya bilang mengambil langkah sebagai seorang pengecut. Dalam artian begini, bukannya pengecut apa-apa. Pada saat terjadinya teman-teman sekelas saya ingin, maksudnya sudah kompak ingin memukuli almarhum, saya mengambil keputusan nggak masuk sekolah alias bolos, nggak masuk sekolah keesokan harinya. Karena saya berpikir saya mengambil langkah itu lebih mempertahankan ikatan persaudaraan saya dengan almarhum. Karena waktu itu saya nggak mau kelihatan batang hidung saya di hadapan dia sewaktu teman-teman saya memukuli dia. Itu aja kisah-kisah yang lucu.
Kalau kebaikan almarhum saya akui baik banget. Bahkan dari keluarganya kita semua udah dianggap sebagai saudara atau anak mereka, orang tuanya almarhum. Saya dengan almarhum tidak hanya kenal di sekolah, kita kemana gitu, sampai berorganisasi apapun itu ya, di luar sekolah itu sama-sama. Jadi terus terang buat saya sendiri, mohon maaf kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, karena saya merasa diri saya sendiri merasa bahwa secara kasat mata kami merasa dekat, tetapi menurut saya sendiri dekat tapi terasa jauh untuk saat ini bagi saya. Saya mohon maaf. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dengan segala amal ibadahnya. Semoga memaafkan segala dosa-dosanya. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan mengenang kepergian saudara saya. Selamat jalan bro.